Dengan ditetapkannya Perpres nomor 59 tahun 2013, maka Grup D Pas Pampres dibentuk untuk mengawal mantan presiden dan wakil presiden. Adapun dana yang diajukan untuk pembentukan Grup D Pas Pampres sebesar 30 miliar rupiah. Sebagian kalangan pun menilai hal ini sebagai pemborosan, lalu seberapa urgensinya proses pengamanan ini sehingga harus diatur dalam peraturan tersendiri dan sejauh mana kesiapan pembentukan Grup D Pas Pampres. Untuk membahasnya telah hadir di studio Wakil Ketua Komisi 1 DPR Bapak TB Hasanuddin. Pak Hasanuddin, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Dan di ujung telepon juga sudah bergabung juru bicara kepresidenan Bapak Julian Aldrin Pasha. Pak Julian. Halo, selamat malam Bu Rara. Ya, Pak Julian, ini apa sebetulnya pertimbangan dikeluarkannya Perpres nomor 59 tahun 2013 ini, Pak Julian? Ya, peraturan pemerintah ya saya kira ya, nomor 59 2013 tentu dikeluarkan setelah melalui pertimbangan atau asesmen penilaian yang matang ya. Memang ini sebetulnya dirumuskan di dalam internal di Pas Pampres sendiri dan kemudian diajukan kepada TNI ya, karena yang merupakan induk dari Pas Pampres. Adapun memang pertimbangan ini saya kira mereka tentu telah mempertimbangkan ini untuk jangka waktu yang cukup lama karena keperluan untuk pengamanan kepada para mantan presiden, wakil presiden serta keluarganya memang selama ini belum pernah ada diatur atau payung hukumnya. Meskipun tentu kita tahu bahwa keperluan untuk pengamanan para mantan presiden, wakil presiden dan keluarga inti di sini tentu adalah sesuatu hal yang sangat wajar atau lumrah ya, yang bisa diterima kami kira. Nah oleh karena itu ketika PP ini dikeluarkan tentu ya sebagaimana yang kita ketahui bahwa alasan tersebut juga sudah dikemukakan dan sudah dijelaskan. Di antaranya juga kita tahu bahwa Panglima TNI telah menjelaskan samping tentu di dalam internal Pas Pampres sendiri. Baik, Pak Julian. Itu adalah raison d'être untuk keperluan kenapa pembentukan Grup D ini dikeluarkan atau dibentuk. Gitu. Baik Pak Julian, bagaimana sebetulnya penilaian selama ini mengenai protokoler pengamanan mantan presiden dan juga mantan wakil presiden yang dilakukan oleh Polri? Begini, memang secara persis berdasarkan payung hukum atau undang-undang kan memang belum pernah ada ya. Artinya pengamanan terhadap mereka para mantan presiden, wakil presiden selama ini tidak kemudian diwadahi di dalam aturan yang baku atau resmi seperti PP atau mungkin ada payung yang lebih tinggi undang-undang ya. Nah memang tentu ada pengamanan ya kami kira yang dilakukan, tapi tidak dalam bentuk pengamanan resmi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Nah ini yang kemudian menjadi berbeda ketika akhirnya PP ini dikeluarkan, maka Pas Pampres sendiri sebagai satu institusi pengamanan terhadap presiden, wakil presiden dan juga tamu negara kemudian mempunyai tugas khusus ya, yaitu pengamanan terhadap mereka para mantan presiden dan wakil presiden. Baik Pak Julian. Itu yang bisa dijelaskan. Apakah Anda menilai selama ini ada keluhan mungkin dari mantan presiden ataupun mantan wakil presiden sebelumnya yang kemudian memang selama ini dikawal ataupun diamankan oleh satuan dari Polri seperti itu sehingga kemudian harus keluar Perpres seperti ini sehingga pengamanan dilakukan oleh Pas Pampres dengan unit tersendiri yaitu Grup D seperti itu? Iya, saya kira mungkin karena lebih diakibatkan Pas Pampres mengevaluasi atau internal evaluasi yang dilakukan di dalam Pas Pampres sendiri yang kemudian mendorong untuk mengajukan satu usulan untuk pengamanan secara khusus, secara resmi kepada para mantan presiden dan wakil presiden. Dan kita tahu bahwa tidak ada keperluan sesungguhnya kalau sebagaimana yang juga beberapa pihak tanyakan pada kami, bahwa apakah ini juga bermuara atau berasal dari usulan dari presiden atau dari kalangan di dalam kepresidenan, ya saya bisa pastikan bahwa itu tidak ada dan tidak pernah ada usulan, pikiran atau niatan dari presiden yang kemudian mengusulkan agar dibentuknya grup baru yang bernama Grup D. Nah ini memang betul-betul bermuara atau berasal dari keperluan di dalam Pas Pampres sendiri dan memang usulan ini berangkat atau keluar dari mereka sehingga akhirnya ya kita tahu bahwa
dengan dikeluarkannya PP ini berarti secara resmi para mantan presiden, wakil presiden itu berhak untuk mendapatkan pengamanan secara khusus dari pasukan pengamanan presiden. Ya baik, Pak Julian, kita akan tanyakan tanggapan kepada Pak TB Hasanuddin. Langsung tanggapannya seperti apa Pak mengenai rencana Pas Pampres Grup D ini? Saya kebetulan bertugas di istana itu hampir 11 tahun lebih, ya, sebagai ajudan, kemudian pengawal dan lain sebagainya. Ketika Pak Harto lengser, itu menjadi banyak pertanyaan. Ini yang mengamankan siapa? TNI kah? Kalau TNI itu adalah pasukan yang mana? Pada saat itu saya lalu menyarankan ini harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Akhirnya saat itu ya yang menjadi pengawal-pengawal Pak Harto dari Pas Pampres itu diserahkan kepada saya. Kebetulan waktu itu saya menjadi kepala staf garnisun, jadi di bawah garnisun. Tetapi kemudian juga banyak pemikiran bagaimana sesudah itu ketika muncul misalnya presiden berikutnya, ya ketika Pak Habibie naik, kemudian Pak Habibie turun, kemudian apakah ini TNI? TNI itu apakah di garnisun? Apakah ini masuk ke Pas Pampres lagi atau oleh polisi? Karena ini sudah di luar ranahnya menjadi tanggung jawab Pas Pampres. Nah, di polisi, tapi juga sampai beberapa hari yang lalu pun yang setahu kami tidak ada juga penjelasannya. Artinya dasar surat perintahnya apakah itu Kepres, Perpres, atau barangkali undang-undang. Artinya Perpres yang dikeluarkan saat ini nomor 53 tahun 2013 ini menurut Anda adalah tepat? Menurut hemat saya, ini solusi dalam keadaan abu-abu. Lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Sehingga yang ada mulai dari zaman Pak Harto, Pak Habibie, kemudian semua wakil presiden sampai dengan yang sekarang ini Ibu Mega, ya kami lihat itu adalah lebih banyak, ya mereka kan mantan-mantan prajurit Pas Pampres, kemudian bertugas di mantan-mantan presiden dan wakil presiden. Nah akhirnya kami masukkan saja ke satuan-satuan. Kalau dia dari Kostrad ya sudah di Detasmen Markas Kostrad. Kalau dia dari Kopassus ya sudah kembali sana. Sehingga ada 3 kesulitan yang kita rasakan, hampir semua nanti. Pertama itu masalah siapa yang bertanggung jawab tentang disiplin. Karena kan tidak pernah ada komandan yang jelas. Yang satu komandannya Kopassus, yang satu komandannya Pangkostrat, yang satu komandannya komandan marinir. Ya tidak jelas. Yang kedua, tingkat latihannya. Kan mereka harus dilatih. Sehingga misalnya beberapa ini secara inisiatif melakukan latihan unit-unit tersendiri. Dan itu harus terpusat. Dan yang terakhir, masalah pangkat. Ketika orang itu mau naik pangkat, pangkat apa? Toh tidak ada struktural. Nah, dengan seperti ini, ya, menurut hemat saya ada sebuah kesatuan yang jelas dan pembinaan yang jelas, memberikan akomodasi yang jelas, pangkat dan lain sebagainya. Masalahnya menjadi banyak pertanyaan ketika masalah ini mungkin kita bahas di segmen berikutnya bagaimana Pak TB Hasanuddin. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, dialog akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan Pak TB Hasanuddin, tapi ini kemudian ada mungkin yang menilai ini kan nampaknya berlebihan ketika perlakuan untuk seorang mantan presiden dan wakil presiden ini setara dengan seorang presiden ataupun mungkin tamu-tamu negara yang setingkat presiden, walaupun ini sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka juga. Jadi begini, ya, itu kan hak yang diberikan oleh negara. Jumlahnya yang seperti sekarang tidak besar, ada yang cuma 2 orang, 3 orang, paling besar mungkin 15 orang, ya begitu. Jadi tidak besar, ya. Saya tidak tahu dengan Perpres atau Kepres itu katanya jumlahnya menjadi 30 orang. Itu 15 orang yang sudah berjalan pun sekarang itu termasuk perbantuan juga dari Polri, khususnya untuk Patwal. Nah, itu ya. Jadi tidak besar sesungguhnya, masih dalam batas yang wajar. Ya, menurut hemat saya dengan jumlah antara 3 sampai 15 orang. Tapi mungkin pertanyaan publik juga menilai kenapa Perpres ini baru dikeluarkan sekarang seperti itu. Itu yang banyak dipertanyakan. Saya sebagai pelaku di lapangan pun, waduh ini seperti apa? Dari dulu kita
ya. Ya saya mengambil hikmahnya saja. Ya, mengambil hikmahnya, ya sudah. Sekarang sudah ada Perpres, ada dasar hukumnya yang bisa menjadi acuan. Karena bayangkan selama ini ya seorang pengawal, ya ini senjata yang mana nih yang dipakai? Senjata marinir, senjata kostrat. Lalu kalau ada apa-apa, sah tidak menggunakan alat ini? Itu dengan adanya Perpres sekarang kan ada dasar hukum. Hanya masalahnya orang bertanya banyak itu mengapa kok baru sekarang? Itu dia Apakah karena Bapak Presiden yang sekarang mau lengser? Nah, tapi enggak apa-apa. Saya melihatnya kita berpikiran positif sajalah. Oke, baik. Kita langsung tanyakan kepada Bapak Julian. Pak Julian, ini kenapa Perpres ini baru dikeluarkan sekarang di ujung pemerintahan dari Presiden SBY? Saya kira tadi penjelasan Pak TB Hasanuddin sudah cukup clear ya, bahwa memang kan pada saat beliau masih menjabat sebagai Sesmil dulu juga sudah ada wacana, ada pembicaraan atau paling tidak pemikiran ya terhadap perlunya pengamanan kepada para mantan presiden dan wakil presiden. Mengapa sekarang ini memang ya terus terang ya memang momentum atau keadaannya yang paling tepat mungkin sekarang ya, tapi bukan berarti kan kemudian seperti yang tadi telah saya sampaikan, ini berkaitan dengan usulan yang di luar dari Pas Pampres sendiri, karena mungkin memang momentum atau momen yang paling tepat dianggap bisa untuk diimplementasikan ya baru saat ini atau tahun ini, dan secara kebetulan memang ini juga merupakan masa akhir pemerintahan Presiden SBY. Pak Julian, apakah memang ada kekhawatiran khusus atau seperti itu? Kami tidak pernah melihat seperti itu, karena memang tidak pernah ada terbersit pikiran atau niatan dari Presiden dari dalam ya, maksudnya di luar dari Pas Pampres sendiri untuk hal yang disebutkan tadi. Jadi sesungguhnya ini juga sulit bagi saya untuk menjawab ketika ditanyakan apakah memang ada kekhawatiran, karena kami tidak pernah melihat atau berpikir mengenai hal itu. Bahwasannya memang kalau kita merujuk ke negara-negara lain kan banyak. Dilihat dari sisi yang lain juga ini bukan sama sekali baru yang memang murni baru muncul sekonyong-konyong misalnya atau pada saat ini saja, karena kita tahu bahwa pemikiran atau rencana seperti pembentukan grup khusus yang memang mempunyai payung hukum yang jelas yang tadi dijelaskan oleh Pak TB Hasanuddin itu memang menjadi dasar dari semuanya, karena keperluan ini bukan semata untuk kepentingan para mantan presiden dan wakil presiden, tapi juga kepada mereka yang mempunyai tugas dalam ini sebagai nidik kesatuan yang kebetulan ditugaskan di Pas Pampres. Saya kira demikian. Iya, baik Pak Julian, bagaimana kemudian dengan anggarannya? Karena didengar ini adalah rencana anggaran sekitar menghabiskan dana 30 miliar rupiah. Apakah kemudian ini sudah didiskusikan atau masuk diajukan ke pembahasan di DPR atau bagaimana? Begini, mengenai anggaran terus terang memang saya pernah menanyakan ya, dan memang dijelaskan oleh Komandan Pas Pampres Mayor Jenderal TNI Doni Monardo bahwa sesungguhnya kan isu atau munculnya anggaran itu sendiri kan adalah usulan ya yang dikeluarkan dari Kementerian Pertahanan, dan bahwa di dalam internal Pas Pampres sendiri pembentukan grup D itu lebih kepada bagaimana agar melakukan suatu regrouping atau efisiensi pengoptimalisasian di dalam grup-grup yang sudah ada saat ini, yaitu grup A, grup B, dan grup C. Grup A yang untuk presiden, grup B untuk pengamanan wakil presiden, dan grup C untuk para tamu negara atau tamu asing. Nah, sesungguhnya di dalam internal di Pas Pampres sendiri yang saya dilaporkan bahwa sesungguhnya itu tidak menjadi suatu yang sangat krusial ya. Artinya mereka dengan memanfaatkan optimalisasi di dalam regrouping dan pengalokasian yang ada di Pas Pampres sendiri sesungguhnya bisa dimungkinkan untuk pelaksanaan pembentukan grup baru grup D ini. Jadi tentu memang suatu hal yang sangat wajar juga saya kira kalau kemudian itu ada anggaran khusus di dalamnya, karena bagaimanapun keperluan untuk di samping operasional pengadaan sarana yang misalnya seperti kendaraan atau perlengkapan lain juga kan tentu itu diperlukan dalam suatu grup yang baru. Jadi tapi ini bukan berarti bahwa kemudian menjadi sesuatu yang sangat
tidak bisa diterima kan, karena pada kenyataannya memang itu sesuatu yang sudah kita bisa terima bersama. Saya kira demikian. Baik Pak Julian, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk, dan Pak TB Hasanuddin, dialog akan kembali kami lanjutkan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak TB Hasanuddin, mengenai rencana anggaran yang 30 miliar rupiah, apakah kemudian ini sudah masuk diajukan ke pembahasan di DPR atau bagaimana? Iya, jadi untuk Pas Pampres selama ini yang sudah berjalan itu dia tidak di bawah Kementerian Pertahanan, setahu saya. Dia berada di Kementerian Sekretariat Negara, ya, karena itu untuk fasilitas kepentingan-kepentingan kepresidenan, ya, kecuali para juridnya. Tapi kalau misalnya keperluan pengamanannya, anggarannya ada di Sekretariat Negara, sehingga itu dikoneksikan dengan Komisi 2, bukan dengan Komisi 1. Nah, saya sudah menyampaikan pada pihak pemerintah bernilai positif lah untuk restrukturisasi itu. Tetapi mungkin untuk anggaran harus kita tinjau lagi. Besarnya 30 miliar rupiah kalau seperti itu. 32 malah miliar itu menurut hemat saya too much, terlalu banyak ya. Memang perlu misalnya untuk perkantoran komandan, kemudian mungkin tempat briefing, toh jumlahnya tidak banyak. Kemudian juga mungkin perlengkapan alat angkut, ya, kemudian juga perlengkapan yang paling penting komunikasi. Kalau senjata saya kira mungkin masih ada, ya, itu di Pas Pampres. Jadi tidak perlu beli senjata lagi, ya. Jadi alat-alat itu mungkin tidak sampai 32 miliar seperti yang disampaikan. Tapi itu kan baru rencana, harus kita bahas seperti apa detail, dan sekarang terbuka lah, satuan tiganya bisa dilihat untuk ini, untuk ini, untuk ini. Yang tidak perlu ya tidak usah. Tapi ini biasanya mengajukan adalah kementerian tadi di Sekretariat Negara seperti itu, Pak Sekretariat Negara itu. Jadi ya. itu di Komisi 2 seperti itu? Di Komisi 2, okay. ya, untuk Pas Pampres ya, untuk perlengkapannya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia sebagai satuan TNI-nya, misalnya organik dalam artian gaji, senjata, apa dan sebagainya, itu di TNI. Tapi kalau untuk keperluan pengamanan, ya, itu ada di Sekretariat Negara. Oke, lagi-lagi mengenai Pas Pampres Grup D untuk mantan presiden dan wakil presiden. Ketika mereka turun dari jabatannya, mungkin orang akan melihat ini sudah kembali menjadi warga sipil seperti itu. Seharusnya mungkin perlakuan ataupun pengamanan, walaupun kemudian memang berbeda dengan warga sipil biasa, tapi mungkin pengamanan cukup dari Polri saja seperti itu, tidak usah kemudian ada khusus di Pas Pampres Grup D. Saya kira terserah keputusan politik saja. Tapi saya tidak setuju kalau tidak ada ya sama sekali aturan. Ya. Yang paling penting adalah aturannya. Ada aturan itu. Dan sekarang ada Perpres. Ya sudah, bahwa besok nanti ada Perpres juga yang diserahkan ke polisi, no problem. Yang penting harus jelas. Tidak selama 98 sampai 2014, 16 tahun ya, itu ngambang, nggak jelas. Walaupun dilihat dari pengalaman belakang, sebenarnya tidak ada masalah keamanan yang kemudian menimpa mantan presiden ataupun mantan wakil presiden. Ada juga, tapi kan tidak terekspos ke publik. Itu. Jadi yang penting adalah payung hukumnya yang jelas bahwa seperti itu. Payung hukum yang jelas, dan begini juga, ini kan hak. Misalnya beberapa mantan presiden dan wakil presiden mengatakan, terlalu banyak, saya cukup sekian saja, ya sudah, silahkan. Ya, tidak harus dipaksakan satu peleton misalnya. Ya, karena ini dijaga oleh 30 orang seperti itu. Untuk ya itu maksimal saja mungkin, ya maksimal 30 orang. Kalau yang bersangkutannya itu meminta, dan itu boleh tidak. Kalau tidak mau pun ada hak untuk menolak. Ada hak untuk menolak. Jadi tidak harus dipaksakan. Ya, jadi mereka yang atau beliau-beliau itu yang mau, monggo silahkan. Baik. Kalau tidak juga enggak apa-apa. Baik, Pak TB Hasanuddin, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Terima kasih Pak. Ya.